Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, waktu saya ke Amerika bersama banyak rekan-rekan lain ya, mahasiswa Indonesia di tahun 2000-an, kita sebenarnya tidak banyak berpikir mengenai nasib anak-anak kami yang lahir di sana, di Amerika terutama ya. Karena kami fokus belajar ya, bagaimana nanti untuk meniti karir, bagaimana masa depan, kita akan persiapkan semua itu. Dan kita asumsinya bahwa karena baik suami maupun istri adalah warga negara Indonesia, tentu anak-anak kita istilahnya sudah terjamin lah mereka sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Nah tapi ternyata kemarin ya beberapa waktu yang lalu kami bersama rekan-rekan ya bersilaturahmi ke Kementerian Menkumham lalu untuk beraudiensi mengenai nasib anak-anak kami gitu ya. Anak-anak dari yang dulu mahasiswa, ini mantan mahasiswa ya, yang dulu belajar di Amerika, sebagian melahirkan anak di sana. Nah, anak-anak tersebut ternyata memang bisa kehilangan status warga negara Indonesia. Nah, ini. Jadi bisa hilang status warga negara Indonesianya. Kok bisa hilang? Ya, bisa. Karena apa? Karena Indonesia kan tidak menganut konsep warga negara ganda, hanya warga negara tunggal, ya kan? Nah, artinya kalau ternyata warga negara tersebut itu mendapatkan warga negara yang lain, seperti Amerika, itu akan otomatis gugur. Nah, jadi perjalanannya begini. Jadi teman-teman perlu tahu, di Amerika itu menganut konsep bahwa setiap anak yang lahir di Amerika, itu akan dibuatkan akte, dan dia bisa dibilang sebagai citizen, sebagai American citizen, warga negara Amerika. Jadi dia bisa membuat paspor, segala macam gitu, itu udah given. Ya, jadi itu bisa menjadi warga negara. Ya, sebagai warga negara Amerika. Oke, nah, sekarang pertanyaannya. Ketika anak-anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun, dia bisa mendapatkan dua paspor. Paspor Amerika dan paspor Indonesia. Ya, nah, tapi ketika misalnya dia memperpanjang paspor Indonesianya, ya kan, kita usia 21 tahun misalnya, dia tidak bisa lagi. Kecuali dia harus membuktikan ke kantor imigrasi membawa surat apa yang disebut dengan renunciation certificate. Jadi anak-anak tersebut harus pergi ke kantor federal Amerika, bisa mungkin di Jakarta seperti di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, itu untuk mengurus proses renunciation untuk mencabut status warga negara Amerika. Kalau tidak ada surat itu, nanti kantor imigrasi tidak akan memproses paspor tersebut. Padahal kita tahu paspor Indonesia itu penting, gitu ya. Kenapa? Karena misalnya itu naik haji misalnya. Kalau kita mau naik haji, anak-anak kita nanti mau naik haji, kan nanti harus bawa paspor Indonesia. Kalau berangkatnya sebagai warga negara Indonesia, gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak ada surat renunciation, kantor imigrasi tidak akan bisa mengeluarkan paspor karena asumsinya adalah anak itu sudah tercatat di Amerika sebagai warga negara Amerika. Itu pertanyaan. Tapi kan saya nggak pernah mengurus, bahkan saya mungkin nggak pernah punya paspor Amerika. Itu tetap saja tidak bisa diterima ya oleh kementerian kita di Indonesia. Menurut undang-undang di Indonesia, karena Amerika mengadopsi itu secara jelas, ya semua orang sudah tahu setiap anak yang lahir sana menjadi warga negara Amerika, maka pemerintah Republik Indonesia berdasarkan undang-undang harus mendapatkan bukti bahwa sang warga negara itu, anak-anak kita tersebut sudah mengurus pencabutan. Nah, lalu ya udah kan tinggal dicabut aja. Masalahnya begini, untuk pencabutan itu tentu bisa dilakukan pengurusan, biayanya memang tidak murah. Berapa? $2.300 ya. Jadi nanti mereka harus mengurus dan biayanya $2.300 plus ada tambahannya lagi. Itu baru untuk mencabutnya. Nanti berkas itu dibawa kantor imigrasi dan untuk mengurus apa yang disebut menjadi warga negara Indonesia. Karena apa? Karena ini dianggap defaultnya mereka sebagai warga negara asing gitu kan. Jadi mereka harus mengurus ke kantor imigrasi. Untuk tahun ini sebelum tahun 2024 biayanya adalah 5 juta. Jadi 5 juta plus berapa? 2.300 plus sederet berkas yang harus disampaikan. Termasuk salah satunya adalah surat kelakuan baik ke Mabes Polri, ya, ke Mabes Polri, bukan ke Polsek, bukan ke Polres, ke Mabes Polri. Dan banyak sekali lagi berkas yang lain, termasuk juga nanti harus dicek oleh BIN, ya, supaya nanti tujuannya
bahwa orang yang mau menjadi warga negara Indonesia ini tentu bukan warga yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi tadi pengaturannya kalau misalnya menunda sampai tahun depan biayanya naik menjadi 50 juta. 2.300 plus 50 juta rupiah ya. Ini dari sisi biayanya, jadi ini menjadi satu hal ya yang buat rekan-rekan pahami gitu ya. Karena kalau tidak nanti bisa bermasalah kan. Loh kok sekarang saya sih nggak bisa ngurus paspor gitu ya. Nah itu karena tadi ya mengenai warga negara Amerika tadi itu. Nah pertanyaan ini buat para netizen, saya juga akan senang sekali untuk kita mengeksplorasi di era globalisasi ini sebenarnya apakah memang ada manfaat buat negara ya dalam hal ini negara Indonesia yang mayoritas juga bersama negara-negara lain itu menganut warga negara tunggal. Amerika memang berbeda ya, Amerika dan mungkin sebagian kecil negara di dunia ini menganut warga negara ganda. Tapi mayoritas itu warga negara tunggal. Tapi kalau kita eksplorasi, sebenarnya ada nggak sih manfaatnya buat Indonesia terutama ya, apabila ada rakyatnya yang memiliki warga negara ganda, gitu ya. Memang secara individu seseorang yang memiliki warga negara Amerika tercermin dari paspor Amerika yang dia miliki, itu dia bisa mengakses banyak sekali kemudahan di Amerika. Mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan, ya bahkan untuk pekerjaan juga, gitu ya. Nah, tapi tentu kita juga harus memikirkan dari sisi Indonesianya, ya sebagai negara, kira-kira apakah memang ada istilahnya manfaat atau juga malah mudorot, gitu ya, kalau memang ada warga negara ganda ini. Silakan tuliskan di komen mengenai status warga negara ganda ini, apakah memang sesuatu yang perlu kita lihat ulang dari sisi